Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dari Desa Derajat. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya ucapkan selamat datang di acara penyuluhan kesehatan penyakit diabetes beserta komplikasinya. Dan di sini dibawa pembicara hebat, yaitu dari Dr. Niko Azhari Hidayat, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular konsultan. Nah, sebelum memulai materinya, akan ada pembacaan CV dan rundown kegiatan. Baik, di sini ada rundown penyuluhan kesehatan penyakit diabetes beserta komplikasinya. Di sini saya akan membacakan CV dari pembicara, yaitu Dr. Niko Azhari Hidayat. Beliau berpendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, Bali, lalu berpendidikan spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular di Universitas Airlangga, dan berpendidikan pelatihan klinis bedah vaskular dan endovaskular di Universitas Medisch Centrum, Belanda. Lalu pekerjaan saat ini sebagai dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular di Rumah Sakit Universitas Airlangga, dosen dan staf Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin UNER, dan sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNER. Lalu kegiatan yang kita lakukan akan ada pembukaan, lalu ada pembicara, dari penyuluhan kesehatan penyakit diabetes beserta komplikasinya dari Dr. Niko Azhari Hidayat, dan sharing tanya-jawab. Ini kerjasama dari KK Diabetes Indonesia dan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin UNER. Baik, setelah ini, untuk kesempatan penyampaian materi, saya berikan kepada Dr. Niko. Kalau begitu, kita langsung saja persilahkan kepada Dr. Niko untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat-sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua meskipun era pandemi ya, tetap kita terjaga kesehatannya dan juga tentu kesejahteraannya ya. Saya dengar dari Mas Arief sekarang ini lagi musim tembakau ya. Ya mudah-mudahan panennya baik ya, dan juga bisa jadi satu hal yang menyehatkan untuk keluarga semua di sana. Jadi terima kasih atas waktunya. Hari ini saya nyuwun mohon izinnya minta untuk saya membagikan tentang komplikasi diabetes ya. Apa yang kita perlu tangani seperti apa begitu. Saya Dr. Niko dari Rumah Sakit Universitas Airlangga. Nah, diabetes itu apa? Diabetes itu adalah penyakit gula, penyakit yang kadar gulanya tinggi, dan itu setiap keluarga itu peduli. Ternyata 422 juta orang dewasa itu kena diabetes, Bapak Ibu. Bayangkan. Dan ini 1,5 jutanya itu yang saya meninggal karena diabetes. Jadi bukan karena jantung saja atau ginjal saja, tapi utamanya itu dari diabetes. Diabetes jadi ginjal, diabetes jadi jantung, diabetes jadi stroke. Jadi kalau bisa jangan diabetes, Bapak Ibu. Nah, 1 dari 11 orang di Indonesia atau di dunia pun itu kena diabetes. Luar biasa banyaknya ya. 1 dari 11. Ya kalau di desa 100 ya misalnya 10 orang itu diabetes. Lumayan banyak ya gitu. Dan salah satu komplikasi yang penting dan seringkali dikhawatirkan adalah nih gambar kaki ini Bapak Ibu. Kaki ini banyak macamnya, bisa karena sepatunya, bisa karena kebersihan,
ya, kemudian merokok, diabetes pemeriksaannya, ya, pakai kaos kaki atau tidak. Nah, sedangkan diabetes ini banyak hal yang dilibatkan. Ada juga mata, ya, meripatnya jadi buta, ya, stroke jadi apa namanya, lumpuh, ya, kemudian ada jantung, ada saraf, ya, ini kakinya, ini sarafnya, yang kemudian ada ginjal. Jadi berbagai macam akibat dari penyakit diabetes ini. Makanya disebut penyakit atau gangguan pembuluh darah yang malignan itu hebat, ya, mengkhawatirkan. Nah, saya akan fokus ke kaki sekarang. Ini kaki ini urusan yang jarang. Iya, baik, bagus, sehat, tidak ada problem. Tapi kalau ada gula darah, wah, gampang luka jadinya, kan begitu. Maka ini dari kaki diabetes Indonesia. Nah, yang saya seperti ini lukanya. Saya cepat-cepat aja supaya Bapak Ibu enggak ngeri, ya. Itu luka diabetes itu seperti itu. Sampai ditakutkan sampai busuk begitu, bau begitu, ya. 12%, 14% itu dari populasi umum bagi diabetes. Kaitannya dengan jantung dan stroke. 7.013 pasien itu dengan penyakit diabetes dan gangguan dari pembuluh darah, 63%. Usia di atas 50 tahun itu kena kaki diabetes 68%, 42% karena penyakit jantung sama stroke. Seperti apa? Diabetic peripheral arterial disease, PAD, is an occlusive arterial disease affecting. Ini adalah gambaran gangguan pembuluh darah, Bapak Ibu. Ya, jadi gangguan kaki diabetes adalah gangguan aliran dari darah. Sampai amputasi. Jadi ada sampai pembuluh darahnya kalau terganggu, ya, bisa sampai, ya, amputasi ini, sampai karena kakinya busuk, ya, akhirnya bisa terpotong begini. Nah, ini kita nggak mau nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ada yang seperti ini, tapi ini terjadi, Bu, di Surabaya nih. Mas Arief nih sering ketemu pasien-pasien seperti itu juga. Jadi kaki diabetes Indonesia berusaha untuk mengobati, kalau bisa jangan sampai amputasi. Nah, ini Pak Menteri yang dulu, ya, bilangnya begini, sebelum jadi kaki diabetes ya udah di screening dulu. Screening itu yang dilakukan sebelum timbulnya penyakit. Nah, harus optimal. Caranya apa? Ya tentu bisa dengan teknologi salah satunya. Tanya, komunikasi, konsultasi dengan dokter. Populasinya besar, Bapak Ibu. 40% diantaranya itu jadi luka kaki diabetes. 5% sampai 24% bisa sampai amputasi. Jadi kita hindari itu. Jangan sampai ada, makanya kalau saya boleh menyarankan, ya, jadi Ibu tentu selain menjaga kesehatan, saya tahu Bapak Ibu sering perjalanan, ya, ke sawah barangkali, ya, tentu lindungi kakinya Bapak Ibu, pakai sandal yang cukup, ya, yang tebal, yang tentu kalau tidak pakai sandal ya enggak apa-apa, saya juga waktu kecil biasa juga sering begitu, tapi hati-hati karena biasa kita enggak tahu ada beling, ada kawat atau apa. Nah, itu jadi luka yang enggak sembuh kalau gula darahnya Bapak Ibu tinggi. Nah, seperti ini. Jadi luka itu bisa terjadi infeksi, aliran darahnya yang berkurang. Nah, cara ngetes bagaimana? Jadi tes begini,
Ini dibandingkan kiri dan kanan, rasanya tebel apa rasanya kaku atau rasanya sakit. Nah, gitu. Jadi itu yang apa namanya perlu diragukan. Ya. Kemudian, nah ini salah satu gambaran juga seperti Well, here we're apa looking at some penyakitnya, classic lukanya ya ini. Jadi jangan sampai Ibu, Bapak punya kondisi yang seperti ini. Karena penanganannya juga tidak mudah, tidak sederhana gitu. Nah, ini jadi harus dikonsultasikan kepada Bapak Ibu dokter ya. Jadi supaya tertanganinya dengan baik gitu. Nah, ini seperti itu. Ada infeksi keluar terus muncul gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya, ini luka di kaki, warnanya merah, tanda-tanda meradang ya. Nah, ini lagi diobati nih ya oleh dokter, dikasih betadine supaya lama-lama nanahnya yang mungkin banyak lukanya itu jadi berkurang ya gitu. Lama-lama jadi kering, jadi sehat lagi. Nah, ini infected juga toe infeksi. in order. Nah, lukanya jadi kemudian menyembuh ya. Nah, jadi ini kebetulan tulisannya bahasa Inggris tapi saya terjemahkan. Jadi pemeriksaan kita di Surabaya di rumah sakit UNER yang tempatnya Mas Arief ini ya. Nah, kita lengkap dengan USG. USG itu dilihat alirannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada gula darah tinggi, itu ada gangguan kesemutan begitu ya, itu periksanya apakah ada aliran, jangan-jangan alirannya buntu kan gitu ya. Kemudian seperti ini. Ya, jadi alirannya dilihat apakah terganggu, apakah apa namanya ada problem atau bagaimana kan gitu. Ya. Kemudian ini pencegahan ya, paling baik itu dicegah. Jangan tidak dicegah, karena kalau dicegah itu tentu lebih baik. Jangan sampai ada timbul penyakit duluan kan gitu. Gimana caranya? Ya gaya hidup. Harus gaya hidup yang sehat ya. Dengan faktor resikonya juga harus dikendalikan ya. Misalnya apa? Makan berlebih sampai badannya gemuk, berlemak dan lain sebagainya ya. Saya rasa Bapak Ibu tidak, tapi tentunya tetap mungkin perlu dipelajari bagaimana cara menghindari gula darah supaya tidak tinggi gitu. Adanya tentunya ya. Sebelum timbul komplikasi ya. Nah, saya rasa mungkin yang saya share cuma sekian gitu. Saya tahu padat Ibu jadwalnya Bapak Ibu, katanya Sarif ini jam 12.11 ini udah rencana mau ada ke sawah lagi ya, karena ada tembakau yang mau disemai ya. Mudah-mudahan baik. Saya sampaikan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator MC Mas Safardi. Baik, terima kasih banyak Dr. Niko untuk materinya. Dan untuk saat ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya nih, dipersilahkan untuk tanya-tanya dengan Dr. Niko. Apakah ada, Bu, Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Diabetes itu akan juga bisa menyerang anak-anak kecil.
Bagaimana bisa diulangi, Sapardi? Mohon maaf. Untuk penyakit diabetes itu akan juga bisa menyerang anak-anak kecil. Terima kasih. Penyakit diabetes apakah bisa menyerang anak-anak? Nggih. Saya pertanyaan Bu Sinten menika. Bu Lili. Oh nggih. Jadi pertanyaannya bagus ya, baik. Jadi kalau diabetes itu bisa menyerang pada diabetesnya itu tipe diabetes yang tipe 1, tipe yang bawaan dari lahir. Jadi bahkan ada ibu-ibu hamil yang gula darahnya tinggi, itu turun ke anaknya. Biasanya bayinya besar. Ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran yang biasa. Oke, monggo. Pertanyaan lagi yang lain, monggo, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Dok. Saya mempunyai Ibu Gajah A. Gajah A. Oke, terus nanti Bu. Saya mempunyai diabetes sudah 15 tahun, tapi ya tidak ada keluhan apa-apa. Tapi kalau malam itu kaki saya kok nyeri, apa obatnya, Dok? Nggih, sami Mas. Monggo. Nggih. Ya, pertanyaan pun nggih saya. Nggih, jadi Ibu sampun dangu nggih 15 tahun katanya nggih, 15 tahun diabetes. Terus keluhan malam-malam nyeri. Nggih. Lah. Nggih. Tapi nyeri, dan saya tanya obatnya apa, Dok? Oh nggih. Nggih. Matur nuwun, betul. Nggih, betul. Demikian Bu, penyakit diabetes menika memang bisa dimiliki oleh pasien bertahun-tahun. Memang bertahun-tahun, jangankan 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Nah, penyakit diabetesnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah, yang tadi saya bilang, ada komplikasi apa? Jantung, stroke, kaki. Nah, Ibu barangkali mudah-mudahan jantungnya masih sahih, ginjalnya sahih, matanya juga insya Allah sahih ya. Kakinya yang mulai senut-senut itu barangkali mungkin karena ada gangguan, sedikit gangguan, entah itu saraf ya. Saraf itu diganggu oleh siapa? Oleh diabetes. Nah, kalau pertanyaannya obatnya, tentu obatnya adalah anti nyeri, vitamin saraf. Nah, dari yang mulai yang dosisnya kecil, mungkin nanti saya akan informasi ke Mas Arif nggih, menapa obat nanti saged saking informasi saking Mas Arif, nanti kita beritahu yang pertama itu, yang kedua ini tabletnya menapa nanti nggih. Terus yang lain adalah bisa diperiksa, Bu. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, barangkali kalau kita ada kesempatan nanti kita yang jalan ke Bojonegoro, Bu, nanti saya bawa alat periksanya supaya Ibu juga bisa tahu, oh alirannya masih baik. Kira-kira nanti kita tentukan waktunya lagi nanti ke depan. Ngaten nggih? Nggih, matur nuwun. Dokter, ini kalau misalnya ada pertanyaan juga ini, saya ketik di chat ya, Dok ya. Monggo silakan, nggih. Ya. Mungkin suaranya agak kurang jelas, nanti saya double di chat. Monggo mumpung ada ini
anggap aja pas periksa mbak dokter bisa tanya. Wes. Dokter, ini adalah pasien berat 5 tahun menderita diabetes. Nah, terus kemudian tangannya itu sering kesemutan. Itu kenapa ya dok ya? Dan kalau katanya gimana? Terima kasih. Gimana pertanyaannya, bisa diulang sedikit lagi? Saya chat dok. Dokter bisa cek Oke, di chat. monggo. Iya, saya belum lihat. Ya. Ya, sudah 5 Ya. tahun diabetes, tangan sering kesemutan, obatnya gimana? Nah, betul ya, tadi ada gambar tangan yang kehitaman ya, tangan, kaki ya. Nah, itulah aliran darah yang terganggu akibat diabetes yang lama. Nah, kalau 5 tahun memang belum terbilang lama, tapi bisa jadi nggak sampai 5 tahun, bahkan 15 tahun sudah terganggu. Jadi artinya apa? Bapak Ibu, apalagi yang punya riwayat keluarga diabetes, monggo harus lebih teliti lagi, lebih telaten lagi. Caranya apa? Obatnya apa? Ya pertama harus dicek dulu gulanya setinggi apa, harus diturunkan, ya, harus diturunkan. Nah, itu obat utamanya, diturunkan dulu. Baru kemudian kalau tangan kesemutan nanti diperiksa alirannya seperti apa. Yang paling penting tentu harus paham dulu bahwa ini penyakit diabetes atau bukan. Kemudian yang kedua adalah tentu obat yang diberikan untuk menghilangi keluhannya, nyerinya, ya berarti obat-obat semutan tadi, ya, bisa anti nyeri, begitu. Kira-kira demikian. Yeah. Nggak apa-apa, ngomong aja nak. Ngomong aja nanti tak ketik, dokternya baca. Monggo, nggak apa-apa, nggih, saged demikian. Dokter, untuk pencegahan penyakit diabetes itu kira-kira bagaimana dari konsumsi makanannya, terus harus kurangi nasinya atau bagaimana tuh? Oke, matur nuwun, betul. Pertanyaannya juga baik ini. Jadi kalau untuk pencegahan, mengurangi pencegahan, penyakit diabetes itu ada yang bisa faktor yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak. Yang tidak itu seperti apa? Seperti jenis kelamin, ya, usia itu kan kita nggak bisa ngatur, Gusti Allah itu yang ngatur. Tapi faktor-faktor yang bisa dimodifikasi adalah cara makan, pola makan, apa yang dimakan. Nah, itu saya lihat ada buah pisang, ada kacang nabati ya, tumbuh-tumbuhan itu lebih sehat buah ya daripada daging-daging yang berlemak ya, yang kalau kita makan lebih banyak itu ya tentu kolesterolnya jadi naik, gula darahnya juga jadi naik. Jadi bagaimana mencegahnya? Pencegahannya yang paling baik adalah memahami apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari. Caranya adalah memilih makanan yang baik. Makanan yang baik, yang seperti apa yang tadi saya sebut, caranya juga yang baik. Caranya seperti apa? Jangan makan malam ngelumpuk, pagi siang nggak makan, ditumpuk di malam gitu, jadi sak bakul dimakan semalam gitu, itu nggak bagus. Makanya harus sedikit-sedikit tapi sering. Pagi sedikit, agak siang sedikit boleh. Nah, itu bagus. Sedikit tapi sering. Supaya apa? Gula darahnya nggak tinggi orang yang dimakan nggak banyak. Tapi kalau pagi makan bakul lagi, gulanya kan tinggi terus itu seharian. Malam ditemuin lagi, bahkan lagi nasi. Wah, itu ya. Itu jadi pola makan Bapak Ibu, pencegahan. Yang lain adalah hindari stres, olahraga. Ya, olahraga nggak usah berat. Jalan aja di depan rumah, di sekitar lingkungan, itu saja sudah cukup. Nah, itu mungkin cara mencegahnya. Ya, dietnya, kriteria diet ya tentu
yang gulanya ya, gulanya yang tentu yang tidak tinggi ya, glukosa itu seperti nasi ya, mungkin lebih ke modifikasi dengan entah itu jagung, entah itu sagu ya, kira-kira begitu. Silakan monggo. Ada pertanyaan lagi? Apa dampak diet ke gigi, diabetes ke gigi? Oh, oke, Mas Arnold, bagus ini pertanyaannya. Justru sebenarnya kalau apa namanya diabetes itu kan karena problemnya aliran pembuluh darah. Kalau penyembuhannya tidak baik ya, karena misalnya giginya kropos gitu ya, itu bisa. Beberapa pasien yang giginya infeksi biasanya ada kaitan dengan diabetes. Nah, tinggal ya mau nggak mau memang dilepas ya giginya supaya tidak menjadi sumber infeksi di situ. Karena sumber infeksi itu di pasien diabetes semuanya susah, semuanya lama. Nah, paling baik memang dibersihkan. Nah, konsultasi Bapak Ibu ke dokter gigi gitu. Kira-kira demikian, Mas. Tanda-tandanya Pak? Tanda-tandanya diabetes itu apakah langsung turun atau langsung naik dulu? Selain cek, saya kan nggak tahu ya. Iya. Gejala awal. Ya, tanda umum gejala awal diabetes. Ya, jadi diabetes itu tentu keluhannya, gejalanya awal adalah itu tadi bisa disebut ada kesemutan, ada kemudian apa namanya badan tentu rasa kurang enak ya karena gulanya tinggi itu biasa metabolismenya juga mulai terganggu. Ya, mudah haus ya. Mudah haus ya, kemudian kencingnya juga bisa banyak begitu. Nah, itu udah lapar ya. Bisa gitu ya, mungkin itu. Terima kasih. Turun ya, ada pertanyaan lagi ya. Jadi diabetes sudah lama, kadang kalau buat jalan cepat lelah ya. Ya memang artinya kalau ada problem diabetes, kondisi metabolismenya juga meningkat karena ada gula darah yang tinggi. Pasien itu biasanya cepat capek, otot-ototnya cepat sakit, gitu. Nah, makanya sebelum lama ya harus diperiksa. Kira-kira kenapa penyebabnya? Jangan-jangan memang betul gula darahnya tinggi. Jadi monggo bila ada waktu diperiksa gula darah, cek gula darah. Bila perlu nanti kita bawa nih, bisa dari Surabaya nanti kita cek gula darah itu kecil alatnya, jadi bisa kita bawa kemana-mana. Monggo nanti kita bisa lanjutkan selanjutnya ya di acara ketemu kita. Mungkin demikian. Terus. Maksudnya. Herbal ya. Jadi kalau ada herbal ya misalnya macam-macam ya, ada teh, ada pil ya, tablet apa ya. Nah, yang penting kalau dari pengamatan saya selama ini obat diabetes itu tentunya diketahui dari pemeriksaan gula darah.
Jadi ada obat penurun darah dari dokter, dari medis. Mau ada tambahan lain, obat herbal, mau obat apa namanya, sinse atau apa, kalau itu berupa tambahan saja tidak masalah. Monggo menjadi pelengkap. Tapi jangan kalau tidak berobat ke kesehatan kemudian diganti dengan obat sinsi tadi atau herbal tadi. Nah, itu yang jadi tidak tepat. Nanti ketika sudah berat, baru ke kesehatan. Nah, itu yang nanti biasanya terjadi. Jadi monggo dikombinasi tidak apa-apa, tapi kalau menggantikan total, ya itu tentu akan menjadi problem. Kira-kira demikian. Ngapunten dok, nih sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat Ibu-ibu, Bapak atas waktunya. Sama-sama, Dokter. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan dijaga kesehatannya. Saya kembalikan ke moderator, monggo Mas Safardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sebanyak-banyaknya Dok Niko sudah berpartisipasi di acara ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Safardi Zamsah sebagai moderator pamit undur diri untuk acara hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, monggo pamit ya. Assalamualaikum.